Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryani Sri Rahayu dengan NIM 2802519612. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara dengan program studi Bisnis Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan saya dengan judul Pendidikan Berkualitas di Lembaga Kursus dengan Sistem Karakter Building. Paparan ini merupakan las eksam mata kuliah Karakter Building Pancasila. Latar belakang. Yang pertama, di era globalisasi, kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari aspek akademik, tetapi juga kemampuan membentuk karakter peserta didik. Penguatan pendidikan karakter dapat meningkatkan kompetensi sosial dan moral siswa, yang merupakan fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berbudaya. Yang kedua, tantangan utama, rendahnya integrasi nilai moral dalam kurikulum. Pembelajaran di Indonesia masih eh, banyak menghadapi tantangan serius, khususnya dalam integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum. Artinya, meskipun pembelajaran akademik terus dikembangkan, penguatan karakter siswa masih belum berjalan optimal. Banyak peserta didik mungkin unggul secara kognitif, tapi belum tentu memiliki fondasi moral dan etika yang kuat untuk menghadapi kehidupan sosial dan dunia kerja. Yang ketiga, lembaga kursus sebagai bagian dari pendidikan nonformal memiliki peluang dalam menerapkan karakter building. Saat ini, banyak lembaga kursus telah menyadari pentingnya pendidikan karakter dan mulai menerapkan program karakter building sebagai bagian dari pendidikan berkualitas. Ini tentu menjadi langkah positif karena pendidikan nonformal juga memiliki peran penting dalam membentuk pribadi peserta didik, khususnya yang akan langsung terjun ke dunia kerja. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar karakter masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya konsistensi dalam mengintegrasikan aspek moral dan etika ke dalam kurikulum pembelajaran. Banyak lembaga belum memiliki modul khusus atau pelatihan intensif bagi pengajar untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Tantangan ini sangat relevan dengan dua tujuan penting dari SGD 4 dan SGD 16. Yang SGD 4 yang merupakan menekankan pada pendidikan berkualitas dan SGD 16 yang berfokus pada keadilan dan kelembagaan yang kuat. Artinya, pendidikan tidak hanya harus menghasilkan individu yang pintar, tetapi juga memiliki nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten di lembaga khusus, maka kita tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi juga membangun fondasi masyarakat yang adil dan makmur di masa depan. Penelitian ini didasari oleh beberapa pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan konsep karakter building dalam sistem pendidikan di lembaga kursus? Yang kedua, mengapa pendidikan karakter penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga kursus? Yang ketiga, bagaimana strategi integrasi karakter building ke dalam kurikulum pembelajaran? Yang keempat, metode apa yang digunakan untuk membangun karakter siswa secara efektif? Dan yang terakhir, apa saja tantangan dalam penerapan karakter building dan bagaimana cara mengatasinya? Hasil temuan di lapangan, metode yang digunakan dalam proyek ini adalah observasi, wawancara, dan fokus group discussion. Kegiatan ini dilakukan di lembaga kursus OGC Auto Course dengan melibatkan pengajar, peserta kursus, dan pihak pengelola. Dari hasil pengumpulan data, kami menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, integrasi nilai Pancasila dalam aktivitas pembelajaran. Dalam pelaksanaan proyek ini, kami menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, khususnya di lembaga kursus non-formal seperti OGC Auto Course.
Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi fondasi dari proses belajar mengajar. Kami menemukan bahwa beberapa nilai utama Pancasila seperti gotong royong, tanggung jawab, dan disiplin telah mulai dihidupkan dalam praktik pembelajaran. Misalnya, siswa tidak hanya diajarkan keterampilan teknis otomotif, tetapi juga dibiasakan bekerja dalam tim, saling membantu, menghargai waktu, dan menjaga kebersihan area kerja. Nilai-nilai ini diajarkan bukan lewat ceramah, tetapi diinternalisasi langsung melalui aktivitas keseharian dan proyek kolaboratif. Yang kedua, belum ada kurikulum terstruktur untuk pendidikan karakter. Meskipun nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama sudah mulai diterapkan dalam aktivitas seharian, penerapannya masih bersifat spontan dan belum memiliki pedoman atau rencana pembelajaran yang sistematis. Dibutuhkan penyusunan kurikulum karakter yang terintegrasi di mana nilai-nilai Pancasila dapat dikaitkan langsung dengan materi vokasional dan praktik kerja. Kurikulum ini harus didukung dengan panduan pembelajaran, rubrik penilaian karakter, serta pelatihan bagi pengajar untuk menerapkannya secara konsisten. Langkah ini penting agar pendidikan karakter tidak hanya bersifat teoritis atau simbolis, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pendidikan yang menyatu dengan pembentukan kompetensi peserta didik secara holistik. Yang ketiga, pelatihan khusus bagi pendidik. Dengan pelatihan yang tepat, pendidik dapat bertransformasi dari sekedar instruktur menjadi pembentuk karakter yang sadar akan peran, berwawasan, dan mampu memberikan teladan yang nyata. Kami percaya bahwa penguatan kualitas pendidik adalah fondasi utama dari keberhasilan pendidikan karakter yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran stakeholder dan konsistensi pelaksanaan. Pendidikan karakter adalah proses jangka panjang. Ia tidak bisa dibentuk dalam satu atau dua sesi pelatihan, melainkan membutuhkan pembiasaan, keteladanan, konsistensi, dan penguatan terus-menerus. Melatih keterampilan bisa dilakukan dalam hitungan minggu, tetapi membentuk sikap disiplin, kejujuran, empati, dan tanggung jawab memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan waktu yang lama. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, berikut adalah beberapa solusi. Yang pertama adalah pelatihan dan penguatan kompetensi instruktur. Pendidikan karakter adalah proses jangka panjang. eh, Instruktur yang paham akan nilai-nilai Pancasila dan mampu menerapkannya secara konsisten akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dalam membentuk lulusan yang bukan hanya siap kerja, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, integrasi modul modul karakter building dalam kurikulum. Dengan adanya modul yang terintegrasi seperti ini, pendidikan karakter tidak lagi menjadi tambahan, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Ini memungkinkan nilai-nilai Pancasila benar-benar dihidupkan dan dipraktikkan, bukan hanya sekedar dibicarakan. Kami yakin jika modul ini dikembangkan dan diterapkan secara konsisten, maka lembaga kursus akan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga kuat secara moral dan sosial. Yang ketiga, pengembangan sistem evaluasi karakter. Perlunya pengembangan sistem evaluasi karakter yang menyatu dengan proses belajar. Evaluasi ini tidak dimaksud untuk menghakimi, tetapi justru untuk membentuk siswa dan pendidik melihat progres karakter secara nyata. Jika sistem ini dirancang dengan baik, maka evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan diri peserta didik. Mereka belajar untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri, menyadari nilai-nilai yang penting,
dan memotivasi diri untuk tumbuh lebih baik. Yang keempat, kolaborasi dengan dunia industri, pendidik, dan orang tua. Dengan adanya kolaborasi yang sinergis antara dunia pendidik, industri, dan orang tua, maka pendidikan karakter tidak lagi menjadi program yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari budaya bersama yang mendorong terbentuknya generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter kuat dan beretika. Yang terakhir, penguatan komitmen kelembagaan dan kebijakan internal. Dengan komitmen kelembagaan yang tertanam secara struktural dan kultural, maka pendidikan karakter tidak lagi bergantung pada individu, tetapi menjadi bagian dari sistem yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan belajar. Ini akan menciptakan atmosfer dan yang kondusif bagi peserta didik untuk membentuk kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya di ruang kelas, tapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Eh, Refleksi pribadi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sebagai pemahaman baru tentang esensi pendidikan. Melalui proyek ini, saya semakin menyadari bahwa pendidikan sejati tidak hanya mengedepankan pencapaian akademik atau keterampilan teknis, tetapi juga harus membentuk manusia yang berkarakter. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan karakter, terutama yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, adalah fondasi penting untuk menciptakan individu yang utuh. Saya memahami bahwa seorang peserta didik tidak hanya perlu diajarkan bagaimana mengetahui dan melakukan, tetapi juga bagaimana eh, menjadi dan hidup bersama dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang kedua, tantangan di lapangan membuka wawasan baru. Saat melakukan observasi dan wawancara di lembaga kursus, saya mendapati bahwa implementasi pendidikan karakter bukanlah sesuatu yang sederhana. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilannya, mulai dari kesiapan tenaga pendidik, kurikulum yang terstruktur, hingga lingkungan belajar yang mendukung. Melihat realitas ini membuat saya sadar bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan teori, melainkan perlu praktik nyata yang konsisten. Hal ini membuka wawasan saya bahwa membentuk karakter peserta didik memerlukan kesabaran, keteladanan, dan sistem yang kuat. Yang ketiga, peran pendidik lebih dari sekedar pengajar. Refleksi yang paling kuat saya rasakan adalah tentang peran pendidik. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter dan panutan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang keempat adalah relevansi nilai Pancasila dalam pendidikan kontemporer. Keterlibatan saya dalam proyek ini semakin meneguhkan keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan dalam membentuk identitas bangsa, bahkan di tengah tantangan globalisasi. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab perlu terus diperkuat melalui dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal. Yang terakhir, komitmen pribadi untuk terus tumbuh dan berkontribusi. Akhirnya, saya merasa bahwa proyek ini bukan hanya tentang meneliti atau mengevaluasi sistem pendidikan karakter, melainkan juga menjadi cermin bagi diri saya pribadi. Saya tergerak untuk terus mengembangkan diri, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara moral dan sosial. Saya berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan positif, baik sebagai pembelajar, calon profesional, maupun anggota masyarakat yang peduli pada nilai dan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi kebutuhan peserta didik, tetapi juga menjadi kebutuhan pribadi saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga proyek ini eh, bisa menjadi kontribusi kecil, namun berarti dalam mendukung visi pendidikan nasional yang unggul dan berkarakter. Eh, Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.